Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asibun tuluki ammotere seganake guru pembelajaran bahasa Mangkasara, generasi Smart School, berkarakter cerdas ki. Ante kama kabarata loa, bajik-bajik jaki ngaseng, syukuru alhamdulillah, naki memuji mange rikarain subhanallah subhanahu wa ta'ala, nasaba nasarin japaki buku magasing naki kulle si cini di papilajaran na Smart School bahasa daerah. Nania papilajaran ero kuirangan ki loa, ia mi anjo sastra tutur suku Makassar, yareka royong. Kiseng ngasenji apa nyonikanaya royong? Punatena kuisengi bajik mi naku pakasingaraki mange ridalekanta. Makassar sebagai salah satu daerah budaya di Indonesia memiliki kekayaan sastra yang beragam. Pada umumnya, sastra daerah Makassar berbentuk sastra lisan. Karya sastra daerah Makassar bermacam-macam, baik ditinjau dari segi bentuk maupun isinya. Karya sastra prosa bahasa daerah Makassar meliputi rupama atau dongeng, pau-pau atau cerita, dan paturiolo atau silsilah. Karya sastra puisi daerah Makassar meliputi doangang atau mantra, paruntuk kana atau peribahasa, kelong atau yang biasa disebut pantun, pakiok bunting, dondo, dan aru atau ikrar janji. Termasuk pula dalam sastra daerah Makassar ada yang namanya bahasa berirama, yaitu royong dan sindrilik, yang disampaikan atau dikomunikasikan dalam dendang atau dilakukan dengan iringan alat musik tertentu. Nah, hari ini saya akan fokus pada pembahasan tentang royong. Nah, apa para lukiasing di pelajaran anne alloa? Maka serena yami anjo apa nikanaya royong atau apa sih yang dikatakan royong? Kemudian yang kedua, ante kama royong anne nigaukang atau bagaimana royong ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa matu-matuna royonga atau apa manfaat atau apa fungsi dari royong tersebut. Kemudian yang terakhir, antekama contona nikanaya royong atau bagaimana contoh yang dikatakan royong. Kita beralih ke sastra Makassar dulu. Masyarakat Makassar satu di antara etnik yang memiliki tradisi tulis yang sangat tua. Masyarakat Makassar menuangkan perasaan, pikiran, harapan, cita-cita dan pengetahuannya melalui tulisan. Namun demikian, tidak berarti orang Makassar tidak memiliki tradisi lisan dalam khasana budayanya. Inilah yang membuktikan kebudayaan suku Makassar sangat luas dan sangat istimewa, apalagi soal bahasa. Royong adalah senandung majis yang mengiringi hampir semua aspek ritual kehidupan orang Makassar. Walaupun royong sebagai salah satu sebuah perangkat tradisi masa silam, namun kenyataannya di era modern dewasa ini ada sebagian masyarakat yang telah meninggalkan tradisi lisan tersebut dan ada juga yang tetap mempertahankan tradisi royong tersebut. Royong merupakan salah satu sastra lisan masyarakat Makassar yang dilantunkan atau dinyanyikan oleh orang tua. Umumnya perempuan parubaya. Tradisi ini muncul sebelum agama Islam masuk di Makassar. Jadi di sini tea ki angkanai kelo na royong anjo singkamai. Maraing ni kanaya kelong, maraing ni kanaya royong. Nah sababpun na royong tau toaji akulle anggaukangi. Jadi royong dan kelong ini sangat berbeda karena ketika lagu ini tidak ada batasan usia yang bisa menyanyikan. Sedangkan kalau royong hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah parubaya atau memasuki usia 60 tahun ke atas. Atau bisa disebut juga nenek-nenek, hanya nenek-nenek yang bisa lakukan ini royong. Nah ini dia, ada yang unik dari tradisi lisan ini. Karena royong hanya bisa diwariskan kepada kaum perempuan dalam lingkungan keluarga Pak Royong itu sendiri. Seseorang bisa menjadi Pak Royong bila mempunyai garis keturunan Pak Royong. Itu pun bukan karena kemauan sendiri, akan tetapi
dipilih oleh suatu kekuatan gaib. Makanya tadi ada dikatakan majis ya. Ya karena ini dipilih oleh suatu kekuatan gaib menurut kepercayaan orang terdahulu yang ditandai dengan kesurupan atau sakit beberapa hari. Penunjukannya sebagai Pak Royong berlangsung secara gaib yang merupakan kehendak dari arwah leluhur yang bersemayam dalam Kalumpuang. Seseorang yang terpilih akan mengalami kejadian aneh. Kejadian ini baru berhenti bila yang terpilih telah melakukan suatu ritual sebagai tanda setuju untuk menjadi Pak Royong. Peralatan royong telah diwariskan juga dan harus dijaga dengan baik. Pada waktu-waktu tertentu perlu diberikan jak-jakang. Biasa jadi langir ke jak-jakang. Jak-jakang yami anjo kayak sesajen yang ada terdiri dari dupa, lilin, beras. Nah, umumnya royong dilakukan dalam ritual upacara adat. Misal pada upacara acara Kalumpuang, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, acara Kalumpuang yaitu pencucian benda-benda pusaka kerajaan yang seperti diadakan di Kabupaten Goa. Kemudian di acara perkawinan, sunatan, hitanan, upacara akil balik dengan memakaikan baju adat atau nipasori baju bodoh kepada anak gadis, dan ada juga pada upacara ritual kelahiran atau atompulo dan upacara penyembuhan penyakit cacar atau yang biasa disebut dalam bahasa Makassar tukus siang. Pada dasarnya, royong berfungsi sebagai sugesti, penyampaian pesan lewat syair-syair yang dilantunkan kepada kekuatan supranatural dengan harapan orang atau hajatan yang diroyongi menggapai kehidupan yang baik. Selain itu, royong berfungsi sebagai media komunikasi spiritual dengan Yang Maha Kuasa serta komunikasi gaib untuk menolak bala dan menjauhkan pelakunya dari roh jahat. Seperti yang tadi saya jelaskan, awal masuknya royong ini sebelum mengenal agama Islam, jadi masih menganut kepercayaan orang dahulu. Konon, royong dapat menyembuhkan penyakit, menolak bala, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan syair royong menyerupai sebuah doa dan harapan kepada Yang Maha Kuasa sebagai bentuk proses bersastra. Royong harus dilestarikan, baik itu proses penciptaan maupun pembacaan royong. Sebab bagaimanapun, sastra itu seni dan seni itu menghaluskan budi. Nah, di sini kita masuk ke materi apa matu-matuna royong. Jadi, apa matu-matuna royong iami anjo? Selain pengantar tidur, royong juga dilantunkan pada pesta penyunatan atau pasunakang, kamasumpeng kupabat mereka pak buntingang, patumpolang atau angaleareng, akato-kato, anjo nipake punna eru royong, akato-kato segang ganrang, na pui-pui atau dengkang, atau kita biasa sebut dalam bahasa Indonesia gong. Itu yang digunakan saat prosesi royong. Nah, para lua ni pakasadia punna ero anggau kangi royong. Jadi apa para lu ni pasadia? Apa yang harus disiapkan sebelum memasuki ritual royong? Yang pertama, air bening 1 gelas, kemudian teh bani atau lilin merah 2 buah yang dimaknai sebagai penerangan baik untuk pelaksana hajatan maupun pelaksana ritual. Biasa ki acini lilingeja rua ni sare ribera saka ya mini biasa ni pake punna ero ki apakara mulai royonga. Nampaknya di kana doe haja atau uang sesuai dengan keikhlasan pelaksana hajatan. Nah, uang ini sebagai simbolis papakalabiri yang berarti penghargaan kepada orang yang melaksanakan ritual atas pekerjaannya. Jadi ini uang bukan sebagai dijadikan sesajen juga, tapi uang ini disediakan untuk dibayar orang yang melakukan royong. Kemudian ada namanya leko sikaba atau daun sirih.
beserta kapur, dan rapo sikaba atau buah pinang dari buah dari daun sirih itu dengan makna atlekoki nanikilaiki rapo, yang berarti jika pohon itu berdaun diupayakan untuk berbuah. Jika melakukan hajatan, maka yang diharapkan hajatan itu bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Kemudian ada juga yang namanya Pak Dupang atau tempat kayu bara. Dia sebagai wadah, mungkin anak-anakku biasa lihat Pak Dupang itu sebagai membakar kemenyan. Kemudian ada juga kemenyan sebagai wangi-wangian yang akan disimpan ke dalam Pak Dupang tersebut. Kemudian ada yang namanya berasa sigantang atau satu ukuran sigantang itu sama dengan 4 liter beras. Kemudian ada gula merah dan kelapa masing-masing 1 buah. Dan yang terakhir ada kain putih sebagai pembungkus peralatan ritual, merupakan simbol bahwa suatu upacara dimulai dengan kesucian. Dan sebagai pelengkapnya yaitu ada tembakau atau rokok yang disediakan. Di sini ada tingkatan royong dalam suku Makassar, yaitu yang pertama ada royong bajo. Nah, royong bajo ini yang digelar hanya untuk kalangan atau keluarga raja yang biasa kita disebut sombaya. Kemudian ada royong karaeng. Nah, royong karaeng ini sesuai namanya dia harus dilakukan hanya untuk kalangan bangsawan. Kemudian ada royong daeng untuk kalangan yang bebas dari perbudakan atau tomaradekaya. Kemudian golongan yang terakhir itu ata atau dulu pada zaman dahulu itu ada yang namanya ata atau budak. Tapi sekarang sudah tidak ada ya karena kita semua sudah sama rata. Tapi dalam tingkatan ata ini tidak ditemukan adanya royong karena memang royong ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, itu pun hanya berlaku di orang terdahulu. Sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan syair-syair dari royong. Nah, ini royong ini diperuntukkan saat menidurkan anak. Saya bacakan. Biasanya kalau royong itu kata awalnya dia menggunakan atau o. Jadi seperti ini bunyinya kalau kita melakukan royong. O anak tinro moko naung pakase laki matanu mata tak do pak lungam manaku tomi ibaso salang lompo nak bayuang serebori mana tanjari pun nakalele amamo anak tinro makonaung pakase laki matanu o ambangung konai tekne tomi pak mainu. Jadi itu dilantunkan royong pada saat kita menidurkan anak. Jadi sambil mengayun seorang anak itu, kita orang terdahulu itu menyanyikan royong ini. Karena ini juga berupa harapan-harapan orang tua ketika dewasa nanti anaknya akan menjadi seperti apa. Di sini ada terjemahannya. Tidurlah anakku sayang, lelapkanlah matamu. Mata tak dodo atau mata mengantuk. Pak lungannu nakut tommi, bantal pun telah merindukanmu. Bila nanti engkau dewasa, menjadi kekasih seluruh alam. Walau tak jadi, asalkan sudah terbagi. Tidurlah anakku sayang, lelapkanlah matamu. Bila nanti engkau bangun, bahagia sudah perasaanmu. Jadi maknanya di sini menjadi kekasih seluruh alam, berarti bagaimana nanti anak ini bisa bersahabat dengan orang-orang yang ada di alam yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, di sini ada lagi syair royong, syairnya tentang cuy. Nah, di sini juga
memiliki makna, kita ke artinya dulu. Cuinya lah, cui di pangkal dahannya. Di pangkal dahan besarnya terbang, sendirian terbang kemari, tak hinggap-hinggap di perbatasan sero. Di antara persawahan, dia memegang tombak perangnya, bertudung kecil-kecil, bertombak bambu seruas dipakai mengambil obat, diseranglah oleh si belang mati terbunuh. Mati ditebas lehernya, dibelah perutnya, diambillah darahnya, dipakai memantrai obat. Obat penghias remaja, obat inti perutnya, maka semuanya menangis. Tak mau lagi menetes air matanya, maka senanglah hatinya. Mungkin di sini agak kesulitan untuk memahami terjemahan ini karena memang dalam teks Cui ini dia masih menggunakan bahasa orang dulu. Dia menggunakan bahasa Makassar, tapi bahasa Makassar orang dahulu. Apa maknanya? Yaitu dalam memperjuangkan sesuatu atau keinginan, seseorang harus pantang mundur, walaupun nyawa yang harus menjadi taruhannya. Seperti pada penggalan royong, natekne mo pak mai, karena setelah kesusahan akan datang kebahagiaan. Kemudian di sini ada syair kuru-kuru jangan. Kuru-kuru jangan, jangan tak jangan, menesako ritujunna koyandi. Menesako, kalau kita sekarang bahasa Makassarnya maisaiki. Tapi kalau orang Makassar dulu itu maiki menesako. Menesako ritujunna koyandi. Jadi datanglah ke sini, ke dekat si adik. Inna belek besangi sawanna, nanuri bakang cilaka tamat tuanna. Dadak dumba apanjo de irate kalukua, cinde tak lopo patolaya nikakasan dak dumba. Keremide paba bodo-bodoa, anjom mimange ila malarim bale. Bale na kangkang, bale na sowe-soweam bale. Jadi ada nikakasan dak dumba. Jadi itu dak dumba. Mungkin kalau ada anak-anak mungkin yang masih biasa kita dengar itu kalau ada yang berkata liriknya dak dumba alesai garinna. Nah ini kayak begini, dia termasuk dari syair royong kuru-kuru jangan. Dak dumba alesai garinna berarti hai ambillah penyakitnya. Jadi ini bisa dikatakan kalau anak kita sedang sakit, alesai garinna, ambillah sakitnya. Nah ini terjemahannya, kur-kur ayam datanglah kemari, ayam-ayam ataupun bukan ayam, marilah di tempatnya engkau si adik, catoklah penyakitnya, hempaskan sawannya, dan terbangkan celaka dan sialnya. Dak dumba ini bunyi gendang, apa itu di atas kelapa, cinde terlipat, patola dikebaskan, dadak dumba, di mana gerangan penyadap yang pandak, itulah dia yang melarikan bunglai. Bunglai digenggam, diayun-ayunkan, bunglai saja ya si bunglai, sekedar katanya. Jadi ini bunglai itu sebagai pengganti nama dari yang akan mengambil penyakit dari si anak ini. Kalau misalnya anak ini sakit, sang orang tua mengharapkan biasanya sakitnya diambil oleh sesuatu yang baik. Jadi supaya sakitnya pergi dan anaknya cepat sembuh. Kemudian ada juga makna lainnya, yaitu berharap dengan kebaikan yang bisa diperoleh sehingga segala macam bahaya dapat dihindari. Makna royonga iami antu akaranuang kabajikang ri gapaya solana akuleki antenai balaya batu. Kemudian ada yang namanya lagi syair royong Pak Japadaing. Saya bacakan lagi. Iyo le Pak Japadaing tahu numaloeng sasim padaeng baji padaeng tekne padaeng
buka karam bawana cinna pak daeng androng ante mintu kama lolo ko si sape erok rua pangainu bok-boki ririnrin juluknu nu manaun risallonu namanai mak berua nisi poke-poke genre si takba rapololo turikiana cinna nika cinnaya kontu memang maloloa turukiana cinna nika cinnaya baraka la ilaha illallah. Nah, apa terjemahannya? Hai si cantik manis orang yang lalu memandangmu, wahai kelamnya, wahai kebaikan, wahai manismu. Kata-katanya menyenangkan, wahai cintamu, tetapi bagaimana dengan orang tua, muda-mudi yang saling berduaan? Bukalah tirai hatimu, lupakan masa lalumu, membentuk kehidupan yang baru. Saling menukar silih, saling memberi pinang muda, mengikuti perasaan cinta, semoga diberkati yang maha kuasa. Nah, di sini maknanya mengajarkan agar kita tidak terlalu larut dalam setiap masalah, baik ataupun buruk. Setiap manusia berhak memiliki hidup yang baru dan setiap langkah akan diberkati oleh Sang Pencipta. Jadi yang tadi ini itu sebagai penyemangat, royong Pak Japa Daeng ini sebagai penyemangat untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, melupakan masa-masa kelam kita dan memulai hidup yang baru dengan bahagia. Kemudian ada yang namanya syair A Royong. Saya bacakan teksnya. Ia mi antu tahu napis salasa, kuminasai ko sungguh, kutinjai ko matekne. Dasi na tarima papalaknu. Jaji tahu matapa anggau kampas suruang. Jaji susah aleliang papisangka. Nabiyaki beden napasang umakna. Asambayang kuno toba rigintingan talasaknu. Mate kosalan nanusasala kalennu. Pasasalangan tungguna tena memang nariolo ribokotompi majinatna. Jadi di sini terjemahannya, itulah orang yang dikecewakan. Diharapkan engkau memperoleh penghormatan, diharapkan kesejahteraan, mudah-mudahan harapannya diterima. Orang percaya melaksanakan perintah, sulit untuk menghindari larangan. Nabi berpesan pada umatnya, perintahkan tobat orang yang tidak mau sholat, sembahyang baru bertobat selama hidupmu. Bila engkau meninggal, engkau akan menyesal untuk selama-lamanya. Penyesalan tidak sekarang, tetapi di belakang baru terfikirkan dengan penuh keheranan. Jadi, jarene riroyong asumpai najaraki antikama bateta ansombai karaenta anggau kangi pasoroanna nanililia papisangkana solanna akuleki anjari umakna nakbia ngerang kabajikan. Jadi di sini tadi itu diajarkan kita bagaimana menjadi umat yang baik, yang melakukan sholat, yang melakukan yang menghindari perbuatan buruk. Jadi di royong ini juga mengajarkan beberapa pesan tentang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makna royong ini mengajarkan dan mengingatkan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim sadar akan adanya akhirat dan dunia. Dunia hanyalah tempat di mana kita memperbanyak amal untuk bekal di akhirat nanti. Jadi di sini perlu kalian garis bawahi, dunia hanyalah tempat di mana kita memperbanyak amal, bukan memperbanyak dosa. Nah, ini yang terakhir, syair royong tariole. Saya bacakan. Pak Ja Pak Daeng, Jule Pak Daeng, Pak Da Pak Daeng, Padongkokna simbolinna. Si takle kido kanying, si bero rapotoa, oe aoe tau malo, sengkamako ribalakku, punabosi tamminea minetonga ribolaku. Nia sekre kujung erok kupakutak nangang, anjo tope ni julu, rai tumaranina mami, maroyon tomako, pake bu ni giring-giring, naik komai mempong,
aule batu mokomae. Andri bakkangi lolonu nusulu ribesian liukanu motere makomae riballaknu ammenteng. Anggalak bulu gading acocoro nai orang ni tabu-tabu. Ripala dan jamoroknu naik moko riballaknu. Ammempo tapperek bodong niatoje minjo mae intang kebo mae ripaja pak daeng. Pasikai topena, pasikai simbolenna. Nah di sini yang tadi Pak Daeng, Jule Pak Daeng, jadi ini nama orang lain. Kita bisa mengganti Pak Daeng, Jule Pak Daeng ini sebagai nama yang akan diroyongi. Misalnya kalau namanya Den Tojeng, bisa ki Tojeng, Den Tojeng, Pak Dongko simbolenna, kayak begitu. Pak Dongko simbolenna berarti Pak Baine. Kulikan Den Rannu, Pak Dongko simbolenna setakle kido kanying. Ini bisa diganti sesuai dengan nama yang akan diroyongi. Jari yang halus bertemu dengan main mata bersentuhan dengan pinang tua. Hai, 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 orang yang lewat, singgahlah di rumahku. Bila hujan, saya tidak singgah, saya pergi di rumahku. Hanya satu yang kupertanyakan, sarung adalah milik bersama. Bila ke timur, terus ke timur, engkau termotivasi, pintu terbuka. Silahkan masuk dan duduk, silahkan kemari, menyampaikan oleh-oleh. Silahkan Anda turun, keluar dari perahu Anda, kembali kemari tanpa gangguan layar perahu, tanpa oleng Anda kembali ke rumahmu. Memegang bambu gading, meluncur dengan teratur di tangga emasmu, di teras jamrutmu. Naiklah di rumah duduk, di tikar bundar, benar-benar dia datang intan putih, datang ke Pak Daeng. Jadi ini Pak Daeng kita bisa ganti ke nama orang yang kita maksudkan akan diroyongi. Sesuaikan sarung dan sanggul. Nah, maknanya adalah satu sifat yang terpuji dikarenakan kita adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan satu sama lain untuk hidup, tidak memandang tinggi ataupun rendahnya seseorang. Dengan tadi ada kata di sini sengkamoko ribalakku punna bosi taminea. Jadi dia mengajak kita untuk bersilaturahmi, makanya itu dia memiliki makna makhluk sosial yang masih membutuhkan satu sama lain untuk hidup, tidak memandang tinggi ataupun rendahnya derajat seseorang. Nah, kami minjo sumpai materi kepebatuang manger dale kanta. Dasi nadasi akule angirang kabajika manger italasata. Anak-anak kupakala birika ngaseng, bajiki punna kipapaka biasai ang ngasengi antikama budaya-budayana suku Mangkasaraka. Solana kate kuletongki ampaka biasai. Semoga kita bisa melestarikan budaya-budaya kita, mengingat-ingat kembali budaya-budaya yang terdahulu yang sudah terlupakan bisa diangkat kembali sehingga ini selalu mentradisi untuk kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Siti Nurheda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.